Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin, peserta PPG Universitas Negeri Makassar. Saya berasal dari Pamekasan, dari instansi SMK Darul Falah Kadur Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Yang Pak. Yang Mbak. Apa kabar semua? Baik. Ya, semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, rajin-rajin cuci tangan apabila mau keluar. Jangan lupa memakai masker. Saya akan mengecek kehadiran dari anak-anak sekalian. Mungkin Mbak Wasiah dan Mas Rudi, Hadir Pak. Mas Aldi, Hadir Pak. Mbak Mariatul Muslimah, kemudian Mbak Misyatun. Saya akan membatik hadis Rasulullah yang artinya sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho kepada penuntut ilmu. Jadi sebagai pencari ilmu, sebagai penuntut ilmu itu sangat mulia. Dari saking mulianya sehingga para malaikat itu meletakkan sayapnya sebagai pertanda bahwa para malaikat itu ridho kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, semangat untuk belajar, semangat untuk menuntut ilmu, jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Oke ya anak-anakku? Pada minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang konfigurasi filan dan membuat laporan. Kira-kira masih ingat apa saja yang perlu diperhatikan jika melakukan konfigurasi filan? Saya Pak. Ya, Mbak Kris, silahkan Mbak Kris. Yang perlu diperhatikan konfigurasi jaringan VLAN yaitu tentang konfigurasi VLAN baik secara manual atau VLAN statik, dinamis, statik ataupun voice LAN. Oke, berarti kalian sudah menguasai tentang materi yang sudah dipelajari pada minggu kemarin. Saya akan screen sharing dulu. Terlihat anak-anakku? Pak. Ya, jelas ya gambarnya ya? Pernahkah Anda mengalami masalah seperti ini? Pernah Pak. Kira-kira apa penyebabnya? Bisa disebabkan karena konektornya yang longgar Pak. Seperti itu. Kemudian ada lagi? Ada Pak. Apa? Mungkin belum diberi IP address Pak. Jadi ada banyak kemungkinan yang pertama yaitu konektornya longgar, kemudian kemungkinan kedua bisa IP address-nya atau ada kemungkinan yang lain. Nanti kita akan bahas. Selanjutnya saya akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu 3.2 mengevaluasi permasalahan VLAN. 3.2.1 mengidentifikasi permasalahan VLAN. 3.2.2 menganalisa permasalahan VLAN. Dan yang terakhir 3.2.3 menentukan teknik konfigurasi ulang VLAN. Adapun KD 4.2 yaitu melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. 4.2.1 melakukan perbaikan permasalahan VLAN. 4.2.2
menguji hasil perbaikan VLAN. Kemudian yang terakhir adalah 4.2.3 mendemonstrasikan hasil perbaikan VLAN. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini melalui kegiatan mengamati slide PowerPoint dan video tutorial, peserta didik dapat mengidentifikasi permasalahan dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan slide PowerPoint dan video tutorial, peserta didik dapat menganalisa permasalahan VLAN dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati slide PowerPoint dan video tutorial, peserta didik dapat menentukan teknik konfigurasi ulang VLAN dengan percaya diri dan bertanggung jawab. Bagian keempat, melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat melakukan perbaikan dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat menguji hasil perbaikan VLAN dengan baik dan bertanggung jawab. Kemudian melalui kegiatan praktek, peserta didik dapat mendemonstrasikan hasil perbaikan dengan baik dan bertanggung jawab. Itu adalah KD dan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dalam pembelajaran kali ini jangan lupa patuhi K3 untuk menghindari efek dari radiasi teknologi yang kita gunakan. Kita jaga jarak pandang dari mata dengan HP ataupun komputer. Kemudian pastikan posisi duduk kalian itu benar, yaitu tegak, jangan membungkuk karena nanti akan sangat berbahaya untuk jari tua. Ya Pak. Saya sudah menge-share di Google Classroom tentang materi kita pada hari ini. Silakan kalian kunjungi Google Classroom, kemudian download, kemudian dibaca secara mandiri. Ya anak-anakku? Iya Pak, iya Pak. Oke, yang pretest silahkan kalian buka Google Classroom, kemudian kerjakan pretest. Jangan keluar dari Google Meet ya, silahkan mengaktifkan saja videonya, kemudian lakukan pretest. Saya kasih waktu sekitar 10 menit. Apabila sudah selesai, silahkan kalian masuk ke ruang meeting lagi. Dipersilahkan. Siapa? Saya akan lanjutkan. Saya sudah cek hasil pretest kalian. Rata-rata dari hasil pretest kalian masih ada yang rendah, sehingga diharapkan nanti setelah mempelajari, mengikuti pelajaran ini, kalian mampu untuk lebih maksimal lagi. Ya anak-anakku ya. Oke, Ya, tetap semangat. Oke, saya lanjut. Baik. Adalah permasalahan dalam jaringan. Yang pertama itu aplikasi yang menggunakan model client server ini tidak bisa berjalan normal. Ini gejala. Kemudian yang kedua, ping antar host memberikan reply time yang besar atau sama sekali tidak reply. Seperti yang saya tampilkan tadi di awal, kadang itu reply, kadang tidak. Itu gejala yang kedua. Kemudian gejala yang ketiga, tidak bisa mendapatkan IP secara dinamis. Kan di setting DHCP ternyata komputer pada klien itu tidak mendapatkan IP secara dinamis. Kemudian yang keempat itu file sharing sering tidak bisa jalan. Jadi gejala permasalahan. Kira-kira apa yang menyebabkan hal seperti itu tidak bisa file sharing adalah salah satu permasalahan dalam satu jaringan. Yang terakhir yaitu semua koneksi menjadi terputus secara tiba-tiba. Jadi terjadi gagal koneksi. Kira-kira apa yang menyebabkan hal seperti itu. Lanjut, jenis-jenis masalah pada switch. Jadi kita fokus kepada switch. Yang pertama itu port switch rusak. Jadi
di port yang ada pada switch itu mengalami kerusakan. Kerusakan pada port switch biasanya disebabkan oleh seringnya terjadi hubungan pendek pada kabel data. Kemudian yang kedua, switch sering hang atau ngadat. Apa penyebabnya? Ini biasanya karena adanya arus yang bocor. Kemudian yang ketiga, tidak berfungsinya fitur-fitur pada switch. Jadi fitur yang ada pada switch itu tidak berfungsi. Bisa dipahami anak-anakku? Bisa Pak. Bisa Pak. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Kemudian lanjut ke langkah perbaikan. Untuk langkah perbaikan, yang pertama, pastikan grounding listrik pada sistem kelistrikan sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi jangan sampai kita dalam instalasi listrik jangan asal masang seperti itu. Harus ada standarnya ya. Kemudian yang kedua, pastikan kualitas dan beban koneksi yang dipikul oleh switch tidak boleh melampaui kemampuan switch. Misalkan kemampuan switch itu bisa untuk beberapa klien itu jangan dikasih lebih. Kemudian suhu ruangan di mana switch itu ditempatkan harus dingin, karena itu juga berpengaruh terhadap switch. Kemudian yang keempat, sesekali switch itu direset. Dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Kemudian yang kelima, cek koneksi kabel dan juga konektor kabel. Dan yang terakhir itu memakai UPS. Kenapa memakai UPS? Karena kalau terjadi pemadaman secara mendadak, agar perangkat yang kita gunakan itu tidak langsung mati. Kemudian lanjut kepada prosedur pengecekan hasil perbaikan VLAN. Jadi karena kita menggunakan Cisco Packet Tracer untuk nanti simulasi perbaikan jaringan VLAN, di sini ada dua metode untuk pengujian. Yang pertama menggunakan ping host atau test ping. Ini adalah contoh perintahnya. Saya perbesar dulu. Jadi perintahnya ping, kemudian alamat tujuan 192, 168, 144. Ini sesuai dengan IP yang dikonfigurasi di dalam jaringan. Kemudian menggunakan PDO. Ini menggunakan ikon surat ini ya. Ini merupakan contoh pengujian konektivitas jaringan. Jadi tinggal diklik, kemudian disorot ke sini, kemudian disorot ke puter kedua. Sampai di sini ada pertanyaan atau kesulitan? Tidak ada Pak. Oke, konfigurasi VLAN di sini sudah Bapak sematkan. Saya sudah bagikan link YouTube. Ini adalah link YouTube. Silakan kalian tonton dan kalian amati. Oke, saya akan coba tampilkan dulu tutorial tentang perbaikan pada jaringan VLAN. Di sini sudah saya buat contoh kasus di mana di sini ada 4 komputer yang terhubung ke dalam satu switch. Untuk komputer pertama atau PC 0 ini terhubung ke port 1, PC 1 terhubung ke port 2, PC 2 terhubung ke port 3, dan PC 3 ini terhubung ke port 4. Untuk IP addressnya saya pakai sama
192.168.1.1/24 ini untuk PC 0. Untuk PC 1 ini menggunakan 192.168.1.2. Untuk PC 2 atau komputer ketiga ini 192.168.1.3. Untuk PC 3 atau PC keempat 192.168.1.4. Oke, kemudian kita langkah awal untuk mengecek apakah VLAN ini berjalan secara normal. Kita langsung melakukan pengujian. Kita uji dulu dari PC 0 ke PC 1. Kita hapus dulu PC 0 ke PC 1. Ini violet ya, berarti pengecekan permasalahan. Berarti PC 0 ke PC 1 ini sama dengan RTO. Kemudian ini di VLAN 10 ya, VLAN 10 dulu, VLAN 10 kita cek satu-satu nanti biar lebih mudah dalam pengecekannya. Oke, analisa masalah. Kita cek IP address-nya. Kita cek IP address-nya. Ini sudah sesuai. Untuk komputer kedua ini sudah sesuai. Berarti untuk IP address tidak ada permasalahan. Langkah kedua kita cek tabel VLAN. Kita masuk ke klik switch-nya, kemudian tab CLI, kemudian kita enter saja. Kita aktifkan dulu, kemudian kita show VLAN. Ternyata pada VLAN 10 ini yang dikonfigurasi hanya port 1. Jadi pada keanggotaan VLAN 10 itu hanya port 1. Port 1 di sini. Berarti kita harus memasukkan port 2. Jadi analisa permasalahan ini port 2 belum masuk ke dalam keanggotaan VLAN 10. Langkah penyelesaiannya adalah memasukkan port 2 ke dalam VLAN 10. Oke, bagaimana caranya? Kita masuk ke konfigurasi terminalnya, kemudian setelah itu kita masuk ke interface. Karena port 2 di sini pakai fast ethernet 2, kemudian lakukan akses ke port, kemudian switch port akses VLAN 10. Oke, sudah selesai. Ini cara menambah port 2 ke dalam VLAN 10. Kita keluar lagi, kemudian kita cek show VLAN brief.
berarti ini sudah masuk ya. Kemudian kita lakukan pengecekan apakah ini sudah masuk dari PC 0 ke PC 1. Itu sudah sukses. Berarti untuk permasalahan pada VLAN 10 sudah terselesaikan. Selanjutnya adalah untuk VLAN 20. Ini permasalahannya kita cek dulu. Lakukan mappingan. Ini violet. Nah, langkah selanjutnya kita lakukan analisa. Ini ping host PC2 ke PC3 sama dengan RTO. Analisa permasalahan. Kita lakukan analisa. Kita cek IP address-nya dulu. Untuk IP address sudah benar. Kemudian untuk IP address komputer keempat sudah benar. Berarti Gimana anak-anakku? Apakah sudah menonton videonya? Sudah Pak. Ya Pak. Ya Pak. Oke, apakah ada pertanyaan tentang video tersebut? Insya Allah tidak ada. Sudah ada Pak. Saya akan membagikan LKPD buat anak-anakku sekalian. Sudah saya share di Google Classroom. Saya contohkan dulu ya. Masuk di pertemuan 5. Kemudian buka LKPD, gambar kerja peserta didik. Begitu saya akan bentuk dua kelompok di sini. Dicatat ya. Untuk kelompok pertama, ketuanya Mbak Maulidah Histurina. Kemudian yang kedua, anggotanya Mbak Bivin Cahyati. Kemudian Mbak Wasia, Mas Rudi, dan yang terakhir Mas Aldi. Itu kelompok pertama. Untuk kelompok kedua, Mbak Mariatul Muslimah sebagai ketuanya, kemudian Mbak Misyatun, Mbak Kris Maria, Mas Diki, dan terakhir Mas Andre. Akan buka Google Classroom-nya, kemudian pilih LKPD yang sudah saya share di Google Classroom. Kemudian apa yang harus dilakukan di sini? Yang pertama yaitu mengisi kelompok dulu ya, untuk kelompok 1. Kemudian namanya siapa? Akan saya kasih Amin. Kemudian di sini alat dan bahan yang harus disediakan, komputer atau laptop atau bisa pakai HP. Ini sistem operasi bisa menggunakan Windows atau Android yang menggunakan HP. Kemudian harus terinstall aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini dibaca sendiri. Kemudian kesehatan dan keselamatan kerja. Ini jangan lupa berdoa sebelum mulai. Kemudian menggunakan prosedur K3 dalam tiap keadaan. Kemudian tidak diperkenankan makan minum selama melaksanakan SIP KPD. Kemudian langkah-langkahnya di sini siapkan alat dan bahan praktik. Kemudian unduh video tutorial yang tadi silakan disimak. Kemudian ini ada studi kasus, ini untuk kelompok 1, untuk studi kasus 1, untuk studi kasus 1 ini linknya akan diunduh nanti. Kemudian studi kasus 2 ini untuk kelompok 2 ini diunduh ya. Jalankan aplikasi Cisco Packet Tracer. Kemudian file yang tadi sudah diunduh itu dijalankan. Kemudian apa yang harus dilakukan, yaitu sama anggota kelompok silahkan kalian lakukan analisa permasalahan pada jaringan tersebut.
Kemudian lakukan perbaikan pada permasalahan tersebut, lakukan penelitian, dan nanti buatlah kesimpulan dari permasalahan dari studi kasus tersebut. Dan jangan lupa dari hasil praktikum kalian itu di screenshot dan dimasukkan ke sini. Di sini ada yang harus kalian lakukan, identifikasi masalah dari studi kasus itu, kemudian lakukan analisis, langkah-langkah perbaikan, kemudian ini upload topologi bilan, kemudian upload tabel bilan yang sudah diintegrasi, kemudian hasil pengujian. Oke ya anak-anakku, silakan dikerjakan. Saya kasih waktu sekitar 30 menit. Silakan. Kalau ada permasalahan silakan, saya akan bimbing. Siapa? Pak, Iya, silakan. mohon panduannya Pak. Saya akan melakukan praktikum bagaimana menganalisa dan memperbaiki jaringan bilan. Ya, silakan. Dari Sini kelompok berapa? dari kelompok 1. Kelompok 1. Iya, silakan. Saya akan berbagi layar. Langkah awal yang harus saya kerjakan apa Pak? Langkah awal yaitu tes awal dulu dari masing-masing komputer. Cek yang sesama bilangnya saja. Oke, apa hasilnya? Pilot. Pilot ya, atau RTO. Ya. Kemudian lagi selanjutnya pilot juga. Kemudian nanti itu dicatat permasalahannya ya, dimasukkan di LKPD itu ya. Masalahnya masukkan di LKPD langsung, tidak apa-apa nanti. Langsung dicek dulu yang lain untuk bilan 40. Sini Pak. Yang bilan 40 yang warna kuning. Bilan 40 dulu ya. Oh iya, ada apa-apa. Per kelompok dulu ya. Ada apa-apa, langsung dicek. Di sini. Sini Pak. Ya. Cek tabel bilannya. Dicek tabel bilannya, ternyata Chordnya chord 1 belum dimasukkan. iya, silakan lakukan perbaikan ya. Silakan dilakukan perbaikan, lakukan analisa masalahnya, dan lakukan kalau sudah ditemukan permasalahannya, kemudian langkah perbaikannya seperti apa. Apakah sudah selesai praktikumnya? Sudah Pak. Ya, persilahkan untuk kelompok 1 perwakilan untuk mempresentasikan di hasil praktikum yang sudah Bapak kasih tadi melalui KPD. Dipersilahkan. Pak. Oke,
Jadi pengecekan pertama dari PC 0 ke PC 1 RTO dan PC 0 ke PC 2 RTO, lalu LP 0 ke LP 1 TTL dan LP 0 ke LP 2 RTL. Identifikasi masalah: jenis pengkabelan menggunakan crossover pada PC 1 dan PC 0 ke PC 1 sama dengan RTO dan PC 0 ke PC 2 RTO. Analisa masalahnya: jenis pengkabelan PC 1 ke switch harusnya menggunakan kabel straight, bukan kabel crossover. Port 1 yang terhubung ke port 0 masih berada di VLAN 1, harusnya masuk ke VLAN 30. Langkah perbaikan: mengganti jenis pengkabelan menjadi kabel straight pada PC 1 ke port 2, lalu memasukkan port 1 ke dalam keanggotaan VLAN 30. Ini port 1-nya sudah dimasukkan. Uji koneksi dari PC 0 ke PC 1 successful. Ya, dari PC 0 ke PC 2 successful juga, Pak. Jadi kesimpulannya, dari contoh kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa PC 1 terdapat kesalahan pengkabelan dan port 1 belum dimasukkan ke dalam VLAN 30. Oke, itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Silahkan jangan di stop dulu, mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, silahkan. Tidak ada, Pak. Oke, silahkan, kalau tidak ada silahkan di stop dulu sharingnya. Silahkan kelompok 2 untuk presentasi. Oke, itulah hasil presentasi dari kelompok 1 dan kelompok 2. Semuanya sudah bagus. Akan kasih aplaus untuk kedua kelompok. Oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada kesempatan kali ini? Silakan. Saya, Pak. Mbak Misyatun. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah jenis masalah pada switch yang berdampak pada jaringan komputer. A. Port switch rusak. B. Switch sering hang. C. Tidak berfungsinya fitur-fitur pada switch. Tindakan yang dilakukan setelah konfigurasi sistem selesai dapat dilakukan tindakan akhir, yakni A. Pemeriksaan ulang konfigurasi jaringan. B. Pengujian konektivitas jaringan. Oke, terima kasih Mbak Misyatun. Itulah kesimpulan dari pembelajaran pada kali ini. Sebelum kita mengakhiri, saya akan mengadakan post-test. Silakan akses Google Classroom untuk melaksanakan post-test. Saya sudah bagikan.
akses Google Classroom. Saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Oke, setelah saya melihat hasil dari postes kalian, ternyata ada peningkatan, rata-rata sudah 90, ada yang 80. Jadi dari hasil pembelajaran kali ini, saya harap anak-anakku sekalian sudah memahami tentang materi yang sudah kita pelajari kali ini. Saya akan melakukan refleksi dulu terhadap apa yang sudah kita kerjakan kali ini. Mungkin ada pertanyaan atau kendala tentang materi yang sudah kita pelajari kali ini? Tidak ada, Pak. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat laporan dari hasil praktikum yang sudah kalian buat. Silakan dipimpin doanya untuk mengakhiri pada kesempatan kali ini. Silakan kelas untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih banyak Bapak Syatun. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat. Pesan dari Bapak, jangan putus asa untuk terus belajar, karena menuntut ilmu adalah sesuatu yang sangat mulia. Seperti yang saya jelaskan di depan tadi, seperti yang kesehatan, apabila mau keluar jaga jarak, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa memakai masker. Sekian dari Bapak. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mulai dari awal sampai akhir pelajaran ini, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.